Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan umur panjang yang penuh keberkahan untuk Bapak Ibu di usia yang semakin mulia ini. Perkenalkan saya, Dr. Aisyah Rahma. Sudah lebih dari 15 tahun, saya mendampingi ribuan pasien lansia di berbagai pelosok Indonesia, mendengar langsung cerita dan keluhan sederhana yang ternyata sangat berpengaruh pada kualitas hidup Bapak Ibu di rumah. Salah satu masalah yang sering sekali saya dengar adalah tidur malam yang tidak pernah benar-benar nyenyak. Baru saja rebahan 2 jam, tiba-tiba terbangun hanya karena ingin ke toilet. Habis pipis rebahan lagi, baru hangat sedikit bangun lagi. Akhirnya tubuh terasa lemas kepala, gampang pusing, dan esok harinya jadi tidak semangat beraktivitas. Pernahkah Bapak Ibu mengalami hal yang sama? Kalau iya, jangan anggap sepele, karena sering pipis malam bisa jadi tanda ginjal kita sedang dipaksa bekerja lembur di jam istirahat. Di video ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu belajar satu hal sederhana yang sering terlupakan. Ternyata, buah segar pun kalau dimakan di waktu yang salah bisa membuat tidur. Bapak Ibu terganggu. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru KAM. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi ikhtiar kecil agar tidur Bapak Ibu lebih pulas ginjal pun ikut beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setiap hari saya mendengar begitu banyak cerita dari pasien lansia, mulai dari kaki pegal lutut nyeri sampai masalah yang sering dianggap sepele, sering terbangun malam-malam hanya untuk pipis. Banyak yang bilang, namanya juga sudah usia Bu Dokter. Wajar kalau bolak-balik ke kamar mandi. Padahal, kalau kita mau jujur, ini bukan sekadar soal umur, tetapi sinyal bahwa ginjal Bapak Ibu dipaksa kerja keras di saat seharusnya beristirahat. Saat kita tidur, semua organ harusnya ikut tidur. Ginjal pun hanya bekerja ringan, membuang sisa cairan secukupnya. Tapi, kenapa kenyataannya banyak lansia justru harus bangun 2-3 kali semalam, sering pipis malam, bukan hanya merepotkan. Tidur Bapak Ibu jadi terpotong-potong, tidak pernah benar-benar nyenyak. Besok paginya, badan terasa lemas kepala, berat mudah pusing, ingatan jadi kabur. Bahkan tidak jarang, saya temui pasien lansia jatuh di kamar mandi tengah malam karena ngantuk kaget lantai licin. Na'udzubillah, risiko patah tulang atau cedera serius pun makin besar kalau ini dibiarkan. Lalu, apa penyebabnya? Banyak orang hanya menyalahkan faktor usia. Padahal, akar masalahnya sering sekali ada di kebiasaan kecil sehari-hari. Misalnya, Bapak Ibu sering minum teh manis panas atau makan buah tinggi air menjelang tidur, atau minum air putih terlalu banyak mendekati jam tidur, lalu lupa ke toilet dulu sebelum rebahan. Akhirnya, ginjal dipaksa lembur membuang kelebihan cairan dan kandung kemih pun cepat penuh. Selain itu, pola makan tinggi gula juga sering membuat gula darah melonjak di malam hari. Tubuh terpaksa membuang kelebihannya lewat urin, padahal harusnya sudah waktunya tidur. Satu hal lagi yang jarang orang sadari, buah segar pun bisa membuat ginjal bekerja ekstra kalau cara dan waktunya salah. Semangka, melon, jeruk, nanas, semua buah ini sangat sehat di siang hari. Tapi, kalau Bapak Ibu makan larut malam, tubuh kebanjiran air dan mineral di jam tidur. Ginjal yang seharusnya beristirahat malah harus lembur membuang kelebihan air. Hasilnya, Bapak Ibu terbangun berulang kali untuk ke toilet. Banyak pasien saya
dulu berpikir kalau mau tidur nyenyak minum obat, tidur saja. Padahal kunci tidurnya justru bukan di obat mahal, tetapi di kebiasaan kecil, apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan kapan waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun selalu mengajarkan pola hidup sederhana, makan secukupnya, minum di waktu yang tepat dan tidak berlebihan. Hal-hal kecil inilah yang bisa jadi pintu ketenangan tidur di usia senja insya Allah. Karena itu, di video ini saya ingin Bapak Ibu tahu 6 jenis buah segar yang diam-diam sering jadi penyebab pipis malam. Bukan berarti buahnya buruk, tapi salah waktu, salah cara bisa membuat ginjal lembur di waktu tidur. Insya Allah, kalau Bapak Ibu tahu, nanti kita bisa atur waktunya dengan bijak. Tidur lebih pulas ginjal, lebih sehat. Yuk, kita mulai dari buah yang pertama. Buah 1 semangka. Bapak dan Ibu yang saya cintai, buah pertama yang sering jadi penyebab pipis malam kalau salah waktu makan adalah semangka. Siapa yang tidak suka semangka? Rasanya manis segar, banyak airnya. Apalagi kalau dimakan dingin sore hari, sungguh nikmat bukan? Tapi tahukah Bapak Ibu, di balik kesegarannya, semangka mengandung lebih dari 90% air. Kalau Bapak Ibu makan semangka larut malam, apalagi habis makan malam atau menjelang tidur, tubuh kebanjiran air tambahan di jam ginjal seharusnya beristirahat. Hasilnya ginjal harus membuang kelebihan cairan itu lewat urin. Kandung kemih cepat penuh. Baru rebahan sebentar sudah terbangun ke toilet. Kalau terulang beberapa kali semalam, tidur pun tidak pernah benar-benar pulas. Saya teringat kisah Pak Slamet, pasien saya di Solo, usianya 72 tahun. Beliau punya kebiasaan makan semangka segar sambil nonton TV jam 9-10 malam. Beliau pikir daripada makan nasi lagi, mending semangka sehat. Tapi ternyata hampir setiap malam beliau bangun 3-4 kali ke toilet. Badan pun lemas, gampang ngantuk di pagi hari. Setelah saya sarankan memindahkan waktu makan semangka ke siang atau sore jam 3-4 sore, alhamdulillah perlahan tidurnya lebih nyenyak. Sekarang Pak Slamet hanya bangun 1 kali, kadang tidur pulas sampai subuh. Tips sederhana: makan semangka di siang atau sore hari. Hindari makan semangka larut malam. Kalau mau ngemil malam, lebih baik pilih pisang matang atau segelas air hangat madu, insya Allah lebih menenangkan. Sebagaimana Rasulullah ajarkan, makan dan minumlah secukupnya, jangan berlebihan. Semangka segar, kalau waktunya tepat, insya Allah berkah dan menyehatkan. Buah 2 nanas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, buah kedua yang sering tanpa sadar membuat ginjal Bapak Ibu lembur di malam hari adalah nanas. Nanas terkenal segar, rasa manis asamnya menyegarkan mulut. Banyak orang lansia suka nanas karena katanya membantu pencernaan. Memang betul, nanas kaya vitamin C, mengandung bromelain, enzim alami yang membantu membersihkan racun di saluran cerna. Tapi sifatnya yang detoks ringan, inilah yang sering jadi bumerang kalau Bapak Ibu makan di waktu yang salah. Nanas punya kandungan air cukup tinggi, ditambah sifat diuretik alami, artinya merangsang ginjal, membuang kelebihan cairan dan racun. Kalau nanas ini dimakan di sore terlalu larut atau malah mendekati jam tidur, maka racun memang terbuang, tapi jam tidur pun terganggu karena kandung kemih cepat penuh. Saya teringat Ibu Yanti, pasien saya di Gresik, usianya 69 tahun. Beliau punya kebiasaan makan potongan nanas segar jam 8.59 malam. Rasanya segar Bu Dokter, biar perut nggak begah, kata beliau waktu konsultasi. Tapi setiap malam beliau mengeluh tidur selalu terpotong, harus ke toilet 2-3 kali. Setelah saya sarankan mengganti jam makan nanas jadi siang atau sore sebelum maghrib, alhamdulillah tidurnya jauh lebih nyenyak. Beliau
tetap bisa menikmati nanas segar, tapi ginjalnya tidak dipaksa lembur di malam hari. Tips sederhana, makan nanas di siang atau sore maksimal sebelum maghrib. Hindari makan nanas menjelang tidur. Kalau ingin segar malam hari, ganti dengan air hangat, madu sedikit. Sebagaimana sabda Rasulullah, kesederhanaan dan waktu yang tepat sering jadi kunci kesehatan. Nanas tetap baik asal waktunya tepat. Insya Allah berkah untuk tubuh Bapak Ibu. Buah 3 jeruk. Bapak dan Ibu yang saya cintai. Buah ketiga yang sering tanpa sadar membuat tidur Bapak Ibu terpotong di malam hari adalah jeruk. Siapa yang tidak suka jeruk? Rasanya manis segar kaya, vitamin C sering jadi buah andalan untuk menjaga daya tahan tubuh, apalagi di usia senja. Memang benar, jeruk sangat baik untuk meningkatkan imun. Tapi, kandungan airnya yang cukup tinggi dan rasa asamnya bisa merangsang kandung kemih lebih aktif kalau dimakan mendekati jam tidur. Sifat asam pada jeruk bisa membuat perut terasa dingin di malam hari. Akibatnya, tubuh merespons dengan meningkatkan produksi urin agar zat asam dan cairan berlebih segera dibuang. Kalau Bapak Ibu makan jeruk larut malam sambil nonton TV, sambil duduk santai di ruang tamu, hati-hati bisa jadi sumber pipis berulang di malam hari. Saya teringat Pak Rohim, pasien saya di Cirebon, usianya 70 tahun. Beliau dulu rutin makan jeruk manis jam 9 malam sebelum tidur. Hasilnya, hampir setiap malam beliau terbangun 2-3 kali ke toilet, padahal sudah mengurangi minum teh manis. Ternyata, jeruk yang kelihatan sepele, inilah salah satu penyebabnya. Setelah saya sarankan memindahkan makan jeruk ke pagi atau siang, misalnya setelah sarapan atau makan siang, alhamdulillah, tidurnya jauh lebih tenang. Sekarang, Pak Rohim hanya bangun sekali, bahkan sering tidur pulas sampai subuh. Tips sederhana, nikmati jeruk di pagi atau siang hari. Hindari makan jeruk malam-malam. Jika mau camilan segar malam hari, pilih pisang matang atau air jahe hangat. Rasulullah mengajarkan kita menjaga keseimbangan makan secukupnya di waktu yang tepat. Insya Allah, dengan sedikit perubahan, tubuh Bapak Ibu, lebih ringan ginjal pun bisa ikut beristirahat dengan tenang. Buah 4 melon Bapak dan Ibu yang saya hormati. Buah keempat yang juga sering membuat lansia bolak-balik ke toilet di malam hari adalah melon. Sekilas melon mirip dengan semangka, rasanya manis dingin, mengandung banyak air, dan sangat segar kalau disajikan dingin di cuaca panas. Melon mengandung sekitar 90% air bersifat diuretik ringan, artinya membantu tubuh membuang kelebihan cairan. Bagus di siang hari, apalagi kalau Bapak Ibu sedang kurang minum air putih. Tapi, kalau waktu makan tidak tepat, malah membuat ginjal harus lembur di jam tidur. Saya pernah menangani Ibu Sri pasien saya di Bekasi, usianya 68 tahun. Beliau punya kebiasaan makan potongan melon dingin jam 8-9 malam sambil menonton sinetron. Beliau pikir, daripada ngemil gorengan, mending buah segar Bu, dokter. Betul niatnya bagus, tapi ternyata melon justru membuat kandung kemih cepat penuh di jam istirahat. Setelah saya sarankan memindahkan waktu makan melon ke siang hari, misalnya sebagai pencuci mulut makan siang, perlahan tidurnya lebih nyenyak. Sekarang, Ibu Sri jarang terbangun di malam hari, hanya bangun sekali untuk buang air kecil, bahkan sering tidur pulas sampai pagi. Tips sederhana, nikmati melon di siang hari, maksimal sore sebelum maghrib. Hindari makan melon menjelang tidur. Kalau mau ngemil malam, lebih baik pilih air hangat madu atau teh chamomile yang menenangkan. Sebagaimana diajarkan Rasulullah makan dan minumlah secukupnya, tidak berlebihan.
dan pilih waktu yang tepat. Melon tetap sehat, insya Allah, asal dikonsumsi dengan cara dan waktu yang benar agar tidur Bapak Ibu lebih nyenyak, ginjal pun bisa beristirahat dengan damai. Buah 5 anggur. Bapak dan Ibu yang saya cintai, buah kelima yang sering membuat lansia sering pipis malam adalah anggur. Anggur memang kecil, manis, segar, dan kaya antioksidan resveratrol, bagus untuk jantung dan pembuluh darah. Tapi, kandungan airnya cukup tinggi, ditambah sifat detoksnya yang merangsang ginjal bekerja lebih aktif. Kalau Bapak Ibu makan anggur di sore terlalu larut atau bahkan menjelang tidur, tubuh harus membuang sisa cairan lebih cepat. Hasilnya, kandung kemih cepat penuh tidur pun sering terpotong. Saya teringat Pak Hasim, pasien saya di Bogor, usianya 71 tahun. Beliau suka makan anggur hitam sambil menonton TV malam-malam. Akhirnya, setiap malam harus bangun 2-3 kali ke toilet. Setelah saya sarankan makan anggur di siang hari saja, perlahan tidurnya lebih nyenyak. Ginjalnya pun tidak harus bekerja lembur. Tips sederhana: makan anggur di siang hari sebagai camilan sehat. Hindari makan anggur menjelang tidur. Malam hari cukup minum air hangat madu agar tenggorokan nyaman. Sebagaimana diajarkan Rasulullah, pola sederhana dan bijak dalam makan sering jadi kunci tubuh yang lebih sehat, insya Allah. Buah 6 belimbing Bapak dan Ibu yang saya hormati. Buah ke-6 yang juga perlu Bapak Ibu perhatikan adalah belimbing. Belimbing rasanya segar, sedikit asam, sering dijadikan rujak atau lalapan di rumah. Tapi tahukah Bapak Ibu, belimbing mengandung senyawa asam oksalat yang kalau berlebihan justru bisa memberatkan kerja ginjal. Apalagi bagi lansia yang ginjalnya sudah melemah atau punya riwayat batu ginjal, makan belimbing sembarangan, apalagi malam-malam, bisa membuat ginjal terpaksa lembur, membuang sisa zat asam. Kalau Bapak Ibu makan belimbing larut malam, ginjal kerja keras, kandung kemih cepat penuh, tidur terpotong karena harus pipis. Saya ingat Tante Mariam, pasien saya di Purwokerto, usianya 73 tahun. Beliau suka sekali makan belimbing malam-malam. Dulu beliau pikir belimbing kan menurunkan tekanan darah. Bagus Bu, dokter. Betul, tapi waktunya tidak tepat. Akibatnya beliau sering pipis malam, badan pun cepat lemas. Setelah saya sarankan makan belimbing di siang atau sore hari, perlahan tidurnya lebih tenang. Ginjal tidak lagi dipaksa lembur di jam istirahat. Tips sederhana, nikmati belimbing di siang atau sore. Hindari makan belimbing malam-malam, terutama jika punya riwayat gangguan ginjal. Pilih minuman hangat madu atau air jahe di malam hari sebagai pengganti. Dalam Islam, kesederhanaan adalah berkah. Asal waktunya tepat, insya Allah belimbing tetap menyehatkan tanpa ganggu tidur. Bapak dan Ibu yang saya cintai, hari ini kita sudah belajar bersama bahwa tidur nyenyak di usia senja bukan hanya soal obat mahal, tapi juga soal pilihan kecil sehari-hari. Termasuk kapan kita makan buah yang terlihat segar, tapi kalau waktunya salah, bisa membuat ginjal bekerja lembur di malam hari. 6 buah semangka, nanas, jeruk, melon, anggur, dan belimbing semuanya baik untuk kesehatan asal waktunya tepat. Pilih waktu siang atau sore sebelum maghrib, insya Allah tidak mengganggu tidur. Sekarang saya ingin bertanya, buah mana yang sering Bapak Ibu makan malam-malam? Apakah Bapak Ibu pernah merasa sering pipis setelah makan buah tersebut? Coba tulis cerita Bapak Ibu di kolom komentar supaya kita bisa saling belajar dan saling mengingatkan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi
agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami, supaya Bapak Ibu tidak pernah ketinggalan ilmu sederhana yang insya Allah berkah untuk lansia Indonesia. Semoga Allah memberkahi setiap ikhtiar kita, memberi Bapak Ibu tidur nyenyak ginjal yang sehat dan umur panjang penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.